Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita belajar kembali. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti PPG pada tahun 2022, mari kita persiapkan untuk belajar soal-soal pretest PPG tahun 2022. Soal-soal yang saya sampaikan ini adalah soal-soal yang keluar pada UP PPG kemarin. Jadi informasinya itu soal-soal untuk pretest PPG tidak jauh berbeda dengan soal UP PPG. Semoga soal-soal yang saya sampaikan ini nanti bisa membantu teman-teman dalam mengikuti pretest PPG, terutama dalam kompetensi bimbingan dan konseling. Mari kita bahas soal-soal untuk materi bimbingan dan konseling. Soal yang pertama yaitu perhatikan aspek-aspek pada kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok di bawah ini. 1. Tujuan, 2. Karakteristik anggota, 3. Jumlah anggota, 4. Peranan anggota, 5. Suasana dan interaksi, 6. Sifat dan isi pembicaraan. Perbedaan aspek-aspek kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ditunjukkan nomor-nomor, yaitu jawabannya adalah 1. Tujuan, 3. Jumlah anggota, kemudian 6. Sifat dan isi pembicaraan. Nah, kita bahas ya teman-teman untuk perbedaannya. Jadi untuk bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu memiliki perbedaan. Yang pertama tujuannya itu berbeda. Kalau bimbingan kelompok tujuannya adalah pembahasan topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Kalau konseling kelompok pembahasan dan pembicaraan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok itu masalah yang dibahas adalah masalah umum, tapi kalau konseling kelompok lebih ke masalah pribadi. Kemudian jumlah anggota juga dibatasi untuk bimbingan kelompok itu 10-15 orang. Kemudian untuk konseling kelompok itu jumlah anggotanya yaitu dibatasi sampai sekitar 10 orang. Kemudian sifat dan isi pembahasannya juga berbeda. Kalau bimbingan kelompok itu sosial atau umum, kemudian tidak rahasia. Tapi kalau konseling kelompok itu pribadi dan juga rahasia. Ini beberapa perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kemudian soal berikutnya, perbedaan penting antara prosedur referral dan terminasi dalam konseling adalah bahwa referral berarti bahwa konseling perlu dilanjutkan meskipun dilakukan dengan konselor atau profesional lain. Sedangkan terminasi A. Pemutusan sepihak proses konseling, B. Pemberian jeda dalam proses konseling, C. Pemberian waktu sementara untuk konseling, D. Selesainya proses konseling. Nah, jawaban yang benar adalah yang D. Jadi terminasi adalah selesainya proses konseling. Dalam tahap ini, konselor bersama klien mengevaluasi terhadap hasil konseling yang telah dilakukan. Indikatornya adalah sampai sejauh mana sasaran tercapai. Apakah proses konseling membantu klien atau tidak. Tahap ini ditutup dengan terminasi. Dalam terminasi, konselor bersama klien menyimpulkan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses konseling. Selain itu, konselor dapat membuat kemungkinan tidak lanjut terjadinya proses konseling kembali ataupun memberikan kemungkinan referral pada pihak lain yang lebih ahli yang berkaitan dengan masalah klien. Soal berikutnya, kadangkala kita merasa bahwa hampir semua media sosial cocok untuk digunakan sebagai sarana dalam memberikan informasi atau konten tentang studi lanjut. Akan tetapi, tak jarang pula kita salah untuk dalam memilih media. Contoh media yang kurang cocok untuk kepentingan informatif adalah A. LinkedIn, B. Instagram, C. Weblog, D. YouTube. Nah, soal-soal media BK ini juga sering keluar. Jadi kenapa jawabannya adalah yang A? Nah, LinkedIn itu adalah media sosial yang dirancang khusus untuk menghubungkan para profesional karir dan bisnis. Jadi kurang cocok ya, tidak sesuai. Soal berikutnya, teknik konseling berpusat pribadi yang bertujuan memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif konseling disebut teknik A. Summary, B. Acceptance, C. Lead, D. Reassurance. Jawabannya adalah yang D. Reassurance. Nah, sekarang kita bahas.
Summary adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan konseling pada proses komunikasi konseling. Kalau acceptance atau penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseling. Sementara lead atau pengarahan adalah teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan konseling dari suatu hal ke hal yang lain secara langsung. Nah, keterampilan ini sering pula disebut dengan keterampilan bertanya. Sementara teknik reassurance atau penguatan dukungan adalah merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan penguatan atau dukungan terhadap pernyataan positif klien agar menjadi lebih yakin dan percaya diri. Soal yang terakhir ya, saya hanya memberikan 5 soal untuk teman-teman belajar. Ani memiliki kecemasan terhadap tempat yang tinggi. Ia selalu bingung dan ingin mencoba untuk menghilangkan kecemasannya yang terkadang tidak beralasan. Dalam hal ini, Ani menemui konselor sekolah untuk melakukan konseling sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Jika Anda menjadi Pak Budi, maka untuk masalah Ani dapat dibantu dengan mengaplikasikan teknik konseling, teknik pembanjiran, B. Teknik desensitisasi sistematis, C. Teknik relaksasi, D. Teknik extinction. Jawaban yang betul adalah yang B. Soal-soal seperti ini tuh sering keluar dan beberapa kali saya menemui. Ketika teman-teman memahami teknik konselingnya, insya Allah teman-teman bisa menjawab. Jadi apa itu teknik desensitisasi sistematis? Adalah sebuah terapi yang efektif dalam menurunkan rasa takut atau cemas yang mengganggu. Prosesnya dilakukan dengan cara relaksasi terlebih dahulu. Berikut hanya 5 soal yang saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga sedikit-sedikit soal-soal yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dalam belajar mempersiapkan pretest PPG tahun 2022. Kita belajar dari sekarang, jadi ketika nanti sudah waktunya teman-teman sudah siap untuk mengerjakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.